Babu Sole, Babu Sole, Babu Sole. Hai Sobat Kece Pikong 1996. Apa kabar semuanya? Oke, mari kita bahas realita yang nggak enak ini. Ada pria-pria manipulatif di luar sana. Nggak semua pria seperti itu. Tapi kita nggak bisa mengabaikan fakta bahwa ada pria yang niatnya atau jago banget memanipulasi dan memanfaatkan kamu. Oke, langsung aja. Jadi, yang bisa kamu lakukan adalah fokus ke apa yang kamu bisa kendalikan. Pahami gimana cara kerja pria-pria manipulatif ini. Dengan tahu taktik yang mereka gunakan, kamu bisa lebih waspada dan nggak jatuh ke dalam perangkap mereka. Semakin paham kamu, semakin kamu bisa hindari situasi yang nggak sehat dan tetap terbuka buat pria yang benar-benar baik. Jadi, ada satu trik yang sering dipakai pria manipulatif, yaitu ngasih kamu silent treatment. Banyak banget saran di luar sana yang ngajarin pria buat pakai keheningan sebagai senjata. Intinya, mereka disuruh ngeghosting atau cuekin kamu biar kamu jadi penasaran dan ngerasa butuh perhatian mereka lagi. Sampai akhirnya mereka balik pegang kendali. Nah, emang ada juga pria yang sebenarnya nggak niat jahat, tapi dapat saran yang salah dan ngira kalau cara ini tuh efektif buat hubungan. Padahal mereka benar-benar peduli sama kamu. Tapi di sisi lain, ada juga yang emang udah ngerti banget gimana cara mainin perasaan orang lain. Contohnya, kalau kamu lagi ngeluh karena dia kurang kasih perhatian dan bukannya benerin sikap, dia malah mendadak ngilang. Taktik ini dipakai buat bikin kamu takut kehilangan dia. Jadi bukannya kamu nuntut dia buat berubah, kamu malah sibuk khawatir dan pengen balikan seperti semula. Nah, kalau kamu ketemu pria yang suka pakai silent treatment kayak gini, jangan sampai ketakutan kamu bakal kehilangan dia bikin kamu lupa sama masalah utama yang tadi dibahas. Kalau dia tiba-tiba muncul lagi, jangan biarin dia ngelak dari masalah yang belum selesai. Kalau dia nggak mau bahas lagi atau ngehindar, itu tandanya mungkin kamu harus pikir-pikir lagi deh buat lanjut sama dia. Dan kalau ternyata ada alasan beneran dia mendadak ngilang, misalnya ada kejadian tragis atau semacamnya, tetap kasih dia kesempatan, tapi bikin aturan jelas. Misalnya, ke depan kalau ada apa-apa, minimal dia kasih kabar dulu biar kamu nggak was-was. Kalau dia nggak bisa terima aturan sederhana kayak gitu, mendingan cari jalan lain aja deh. Jangan buang waktu sama orang yang nggak sehat buat kamu. Oke, kita lanjut ya. Jadi taktik lain yang sering dipakai pria manipulatif itu adalah bikin kamu merasa bersalah atau guilt trip. Rasa bersalah itu kuat banget. Bisa bikin kamu melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kamu lakukan. Atau bahkan tetap bertahan di situasi yang nggak sehat. Contohnya, bayangin kamu lagi sama seorang pria yang nggak baik buat kamu. Dan dia bilang, kalau kamu tinggalin aku bakal bunuh diri. Ini mungkin kedengeran ekstrem, tapi ini beneran terjadi loh. Kamu jadi takut dan merasa bersalah. Takut dia beneran melakukan hal itu, dan akhirnya kamu nggak jadi meninggalkannya. Atau mungkin dia tinggal bareng kamu, dan kamu tahu kalau kamu harus segera pisah, tapi kamu merasa bersalah karena mikir, kalau aku usir dia nggak punya tempat lain buat tinggal. Atau kalau dia udah kasih perjakannya ke kamu, ntar nggak ada lagi wanita yang mau nerima dia, karena kesuciannya udah hilang. Nah, rasa bersalah inilah yang bikin kamu tetap bertahan di hubungan itu. Padahal pria ini terus-terusan memanfaatkan kamu. Pria manipulatif ini tahu kelemahan kamu. Tahu kalau kamu punya hati yang lembut. Dan mereka bakal manfaatin itu untuk bikin kamu susah ngambil tindakan tegas. Misalnya, mereka pakai ancaman bunuh diri buat bikin kamu tetap ada di sisinya. Bukan berarti kamu harus cuek sama ancaman kayak gitu. Tapi, kamu juga nggak boleh terus-terusan jadi korban manipulasi. Kalau kamu merasa bingung, ingat aja, itu bukan tanggung jawab kamu buat nyelamatin hidup seseorang dengan cara mengorbankan kebahagiaan dan kesehatan mental kamu sendiri. Kalau dia beneran butuh bantuan, dia harusnya cari bantuan profesional, bukan nahan kamu di hubungan yang nggak sehat. Jadi kalau kamu ketemu pria yang suka nge-guilt trip kayak gini, penting buat kamu ingat bahwa kamu punya hak untuk bahagia dan hidup tenang. Jangan biarkan rasa bersalah membuat kamu tetap terjebak di situasi yang gak baik. Kamu berhak buat melindungi diri kamu sendiri.
Oke, sekarang kita lanjut ke taktik berikutnya yang sering dipakai pria manipulatif, yaitu menjadi sangat menghakimi. Banyak orang nggak suka dihakimi, dan ketakutan terhadap penilaian orang lain bisa bikin kita susah bergerak. Nah, beberapa pria tahu banget kekuatan ini dan bakal pakai sikap menghakimi untuk mengontrol kamu dan bikin kamu melakukan apa yang mereka mau. Misalnya, ada pria yang merasa wanitanya nggak perlu keluar rumah, apalagi ke klub atau hangout bareng teman-temannya. Mungkin ada di antara kamu yang setuju dengan itu, tapi masalahnya, ada pria yang bawa ini ke level lain. Misalnya dengan ngatur cara kamu berpakaian saat dia nggak ada. Dia mungkin bakal bilang hal-hal negatif tentang wanita yang melakukan hal tersebut, bikin kamu merasa takut kalau kamu bakal dihakimi, atau dipandang rendah kalau kamu melakukan hal yang sama. Kalau kamu dan pasangan sejalan soal cara berpakaian, mungkin ini nggak jadi masalah. Tapi kalau kamu mulai merasa nggak nyaman dan dipaksa ngikutin apa yang dia mau, ini udah jadi masalah. Kamu jadi terjebak dalam manipulasi karena takut dihakimi. Intinya, kamu harus bisa jadi diri sendiri dan nyaman dengan apa yang kamu lakukan. Jangan sampai kamu merasa tertekan karena takut dihakimi, terutama dalam hal-hal yang penting bagi kamu. Sebuah hubungan harusnya bikin kamu merasa bebas jadi diri sendiri, bukan sebaliknya. Jadi, kalau kamu merasa pasanganmu terlalu menghakimi dan bikin kamu nggak bisa jadi diri sendiri, mungkin saatnya kamu pikir-pikir lagi. Jangan biarkan pandangan seseorang terhadap hal-hal tertentu bikin kamu kehilangan diri kamu sendiri. Ingat, kamu berhak bahagia dan merasa nyaman dengan siapa kamu sebenarnya. Oke, lanjut ke poin berikutnya. Salah satu taktik lain yang sering dipakai pria manipulatif adalah terus-menerus mengeluh. Ada pria yang sepertinya nggak pernah puas dengan apapun yang kamu lakukan. Ingat, kamu nggak akan pernah cukup baik untuk orang yang salah. Dan itu realita kalau kalian memang nggak cocok. Nah, ada pria yang bakal pakai keluhan ini untuk bikin kamu merasa nggak pernah cukup. Tujuannya? Supaya kamu terus-terusan merasa nggak puas sama diri sendiri dan jadi terjebak dalam usaha mencari validasi dari dia. Kalau kamu selalu merasa usaha kamu kurang, kamu bakal terus berusaha lebih keras untuk menyenangkan dia, meski sebenarnya nggak ada yang salah sama kamu. Bahkan, ada pria yang sengaja merendahkan kamu dan menghancurkan rasa percaya diri kamu. Soalnya, lebih gampang buat mereka ngontrol orang yang insecure dan kurang percaya diri. Jadi, mereka bakal mengeluh terus, mengkritik, bahkan menghina, demi bikin kamu merasa rendah diri dan akhirnya lebih mudah dimanipulasi. Tapi ingat, nggak semua pria yang mengeluh itu punya niat manipulatif. Ada juga yang memang punya masalah sendiri yang bikin mereka nggak pernah puas. Namun, apapun niatnya, kalau kamu udah melakukan yang terbaik tapi dia tetap nggak pernah puas, itu tandanya ada yang nggak beres. Kalau seorang pria nggak bisa mengapresiasi usaha kamu sama sekali, bahkan untuk hal-hal kecil, mungkin ini saatnya kamu berhenti dan bertanya pada diri sendiri, apa aku terlalu berusaha untuk orang yang salah? Jangan takut untuk membawa semua hal baik yang kamu punya ke tempat yang lebih baik, tempat yang lebih menghargai kamu. Dan kalau kamu sudah terjebak dalam situasi ini dan merasa kehilangan rasa percaya diri, penting banget untuk mulai memperbaiki dan menguatkan diri kamu sendiri. Kadang, kita tahu pria ini nggak baik buat kita, tapi kurangnya rasa percaya diri bikin kita sulit untuk mengambil tindakan. Jadi, perbaiki rasa percaya diri kamu, dan kamu akan lebih mudah melepaskan diri dari pria manipulatif seperti ini. Oke, kita lanjut lagi. Salah satu taktik manipulatif yang sering dipakai pria adalah berpura-pura menjadi korban. Bayangkan skenario ini. Seorang pria sedang berperilaku nggak pantas misalnya, mengirim pesan-pesan yang nggak pantas ke wanita lain, atau bahkan mungkin sedang ketemuan dengan orang lain. Dia selalu sangat merahasiakan isi ponselnya, tapi suatu hari kamu, sebagai wanita, memutuskan untuk melihat isi ponselnya. Nah, sebelum lanjut, perlu diingat, meskipun nggak seharusnya kita melihat ponsel orang lain tanpa izin, kenyataannya, hal ini sering terjadi. Jadi, kamu menemukan pesan-pesan yang mencurigakan di ponselnya dan memutuskan untuk menghadapinya. Kalian berdua mulai berdebat, tapi bukannya membahas perilaku nggak pantas yang dia lakukan, pria manipulatif ini malah memutarbalikkan situasi. Dia mulai menyalahkan kamu
karena melihat ponselnya tanpa izin, menuduh kamu nggak percaya padanya, dan bahkan mengatakan bahwa dia nggak bisa lagi percaya sama kamu karena kamu sudah melanggar privasinya. Dengan cara ini, tiba-tiba dia jadi korban dalam situasi ini. Nggak jarang, taktik ini berhasil. Wanita yang awalnya hanya ingin mengkonfrontasi perilaku buruk si pria, malah jadi terjebak dalam pembelaan diri karena telah memeriksa ponselnya. Dan lebih parahnya lagi, pria manipulatif ini bisa saja meningkatkan dramanya dengan mengatakan bahwa dia nggak yakin lagi ingin melanjutkan hubungan ini. Ini bisa membuat wanita panik, karena meskipun dia tahu perilaku pria itu nggak pantas, dia sebenarnya belum siap untuk berpisah. Akhirnya, fokus berubah dari perilaku buruk pria itu menjadi usaha untuk memperbaiki suasana dan mempertahankan hubungan, sementara masalah asli yang memicu semua ini malah terlupakan. Sekarang, yang perlu kamu lakukan dalam situasi seperti ini adalah tetap teguh dan jangan biarkan dia memindahkan fokus dari masalah sebenarnya. Kamu bisa mengakui bahwa mungkin tindakan kamu memeriksa ponselnya nggak benar, tapi tetap bawa kembali pembicaraan ke masalah utamanya. Misalnya, oke, kamu benar, aku salah karena memeriksa ponselmu tanpa izin. Tapi sekarang kita kembali ke inti masalah. Siapa yang kamu kirimi pesan-pesan ini? Jangan biarkan dia terus mengalihkan perhatian atau mencoba menghindar dari tanggung jawab atas tindakannya. Jika dia benar-benar nggak mau mengakui kesalahannya atau minta maaf, itu tanda besar bahwa ada masalah serius dalam hubungan ini. Tanpa pengakuan dan permintaan maaf, kemungkinan untuk memperbaiki hubungan ini hampir nggak ada. Jadi, jika dia terus mencoba menjadi korban dan nggak mau menghadapi kenyataan, kamu perlu mempertanyakan, apa yang sebenarnya kita lakukan di sini? Intinya, jangan terjebak dalam perangkap pembelaan diri yang akhirnya membuat kamu lupa dengan masalah asli yang memicu semuanya. Oke, terakhir dan gak kalah penting, yaitu menggunakan rasa cemburu. Banyak pria manipulatif tahu bahwa banyak wanita yang mudah terjebak dalam persaingan dengan wanita lain. Mereka memanfaatkan ini untuk membuat kamu melakukan apa yang mereka inginkan atau berjuang lebih keras demi mereka. Contohnya, ada pria yang sengaja membandingkan kamu dengan wanita lain. Mungkin mengatakan, kalau saja kamu lebih seperti dia, atau mantanku dulu melakukan ini untukku. Meski ada pasangan yang mungkin bercanda seperti ini, penting untuk waspada karena bisa saja dia menggunakan taktik ini untuk membuat kamu marah, cemburu, atau bahkan mengubah perilaku kamu sesuai keinginannya. Ada juga yang lebih ekstrim, seperti ketika seorang pria menjalin hubungan dengan dua wanita sekaligus. Dalam situasi ini, kedua wanita tersebut bisa saja bertengkar satu sama lain, dan si pria malah membiarkan itu terjadi. Dia tahu bahwa kamu mungkin akan terjebak dalam perasaan harus mengalahkan wanita lain demi memenangkan hatinya. Meskipun kamu sadar dia sebenarnya nggak baik buat kamu. Tapi karena kamu merasa harus menang dari wanita lain itu, kamu tetap bertahan dalam hubungan yang toksik. Pria manipulatif akan membiarkan situasi ini terjadi, karena itu membuat kamu terus berusaha keras demi dia. Padahal, kalau dia benar-benar pria yang baik, dia nggak akan membiarkan kamu harus bersaing dengan wanita lain. Dia akan membuat posisinya jelas dan memastikan bahwa kamu adalah satu-satunya. Kalau kamu mulai melihat bahwa pasanganmu menggunakan cemburu sebagai taktik manipulasi, bukan dalam konteks bercanda, tapi dalam cara yang benar-benar menyakiti atau membuat kamu nggak nyaman, kamu harus berani berbicara. Jelaskan bahwa kamu nggak suka diperlakukan seperti itu, dan perhatikan apakah dia menghormati perasaanmu. Jika dia tetap melanjutkan, itu menunjukkan betapa manipulatifnya dia. Kalau dia serius dan sayang sama kamu, dia nggak akan terus melakukan hal-hal yang membuat kamu merasa sangat tidak nyaman atau kehilangan kepercayaan dalam hubungan. Oke guys, itu aja nih untuk hari ini. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.